Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, kelas 10 MM. Boleh diaktifkan mikrofonnya ketika Ibu bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi, Bu. selamat pagi semuanya. Yang hadir 10 orang sambil kita nunggu teman-teman kamu yang lain. Gimana kabarnya hari ini? Ini minggu kedua, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah syukur jika memang semua sehat. Untuk hari ini mapelnya fisika 3 jam kita akan masih bahas mengenai KD 3.1 gitu. Yang kemarin yang sudah dicatat, nanti untuk selanjutnya mapel hari ini kalian bisa catat di buku catatan di bawah kayak yang kemarin besaran pokok dan besaran turunan gitu ya. Ya, nah sekarang kita akan mulai mengenai pengukuran. Nah, ini yang akan menjadi nilai keterampilannya. Oke, sebentar. Terlihat jelas atau tidak? Terlihat jelas atau tidak? Jelas. Terlihat jelas. Ya, terlihat jelas ya. Pertemuan kedua itu tentang pengukuran gitu. Apa sih? Biasanya kita ngukur, kalau misalnya ngukur apa coba? Biasanya kalian pernah ngukur apa? Sebentar, ada yang masuk. Ragil. Biasanya kalian pernah melakukan pengukuran, mengukur apa biasanya? Dari Mengukur tinggi badan. betul, mengukur tinggi badan. Selain itu, mengukur apa lagi? Pernah mengukur panjang nggak? Misalnya panjang bukunya berapa, terus kemudian panjang meja berapa gitu. Pernah tidak? Pernah. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran itu banyak ya, tapi di sini Ibu tekankan dua, jangka sorong dan mikrometer. Nah, selanjutnya apa sih pengukuran itu gitu? Selalu ngomong, yuk kita ukur ini yuk, misalnya ukur untuk bajunya, misalnya, terus kemudian ukur tinggi badan. Nah, pengukuran itu sebenarnya untuk apa gitu? Pengukuran adalah kegiatan mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Nah, jadi kita mengukur suatu benda menggunakan alat gitu. Misalnya kalau misalnya kita mengukur panjang jalan, kita bisa pakai alat sederhananya rollmeter. Misalnya kita mau mengukur berapa panjang buku atau lebar buku kita, itu bisa menggunakan mistar atau penggaris gitu ya. Walaupun mungkin tingkat ketelitian untuk pengukurannya itu tidak terlalu tepat gitu. Nah, pada materi ini kita akan mengenal alat ukur untuk mengukur panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup gitu. Yang mana sih jangka sorong dan mikrometer skrup? Nah, ini jangka sorong. Kemudian ini mikrometer skrup. Ada yang pernah lihat alat ini? Kedua alat ini? Atau salah satunya gitu, ada yang pernah lihat? Belum, Bu, dua-duanya. Belum pernah lihat dua-duanya ya. Sebetulnya kita di sekolah tuh punya sekitar 3, masing-masing 3. Nah, karena ya masih pandemi seperti ini, kita tidak bisa bertemu gitu. Nanti kalian bisa searching seperti apa gambarnya. Nah, yang pertama kita jangka sorong dulu. Jangka sorong itu dapat digunakan untuk mengukur ketebalan dan lebar atau diameter suatu benda yang berbentuk tabung. Misalnya kalian mau mengukur ketebalan dari sebuah buku. Nah, itu bisa. Terus mengukur berapa, kalian punya tempat minum kan? Nah, misalnya kalian ukur berapa tuh diameter tempat minumnya itu gitu. Kemudian jangka sorong juga dapat mengukur kedalaman atau tinggi sebuah benda yang berbentuk tabung. Nanti ada alat apa sih bagian-bagiannya di slide berikutnya. Kemudian jangka sorong manual dan digital memiliki 2 rahang, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Pada rahang tetap terdapat skala panjang yang disebut skala utama
Dan pada rahang geser terdapat skala panjang yang disebut dengan skala Nonius atau skala Vernier. Pada skala Nonius ini terdiri dari 10 bagian yang panjangnya 9 mm, sehingga tiap skala Nonius memiliki panjang 0,9 mm nih. Kita lihat nih. Ini contoh dari jangka sorong. Mana ya? Nah, sebentar. Ada yang masuk lagi nih. Oke, Niko, silahkan ikuti presentasinya. Nah, ini yang disebut dengan jangka sorong. Jadi jangka sorong itu dia terbuat dari besi. Semuanya itu besi. Nah, ini bagian-bagiannya. Yang pertama ini adalah rahang luar. Ini untuk mengukur diameter luar. Diameter luar itu apa sih? Kalau kamu punya tempat minum, itu dari ujung ke ujungnya itu diameter luar. Kemudian ini ada rahang dalam, artinya untuk mengukur diameter dalam. Jadi kalau misalnya diameter dalam itu kalau ada tempat minum, kalian ukurnya itu bagian dalamnya. Kemudian ini ada penguncinya, skru penguncinya. Nah, ini yang disebut dengan skala Nonius. Nih di bagian bawah sini. Kemudian ini ada skala utama, ada yang satuannya cm dan ada yang satuannya inci. Dan ini ada besi. Jadi ketika kamu geser rahang geser ini, nah ini ada untuk mengukur kedalaman. Ibu ulangi lagi, yang ini rahang luar, ini rahang dalam. Kemudian ini ada pengunci. Di sini ada skala Nonius. Di sini skala utama yang satuannya cm. Dan yang ada juga sebentar. Oke, ada Firmansyah, silakan bisa diikuti. PowerPoint-nya. Nih, jadi ketika kamu masukkan benda ya, di sini itu ini rahang tetap, artinya rahang ini tidak bergeser. Ini juga rahang tetap. Lalu yang mana sih Bu yang bergeser nih? Yang ini yang bergeser. Nanti ketika kamu pegang skru penguncinya, bagian bawah sininya, nah nanti ini bisa digeser tergantung dari bendanya gitu. Nanti ketika sudah dipaskan rahang tetap dan rahang gesernya baru dia dikunci gitu. Ini bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, untuk apa sih fungsi-fungsi atau bagian-bagian dari jangka sorong? Yang pertama rahang dalam. Itu ada, tadi kan ada rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur diameter luar atau ketebalan benda. Kemudian rahang luar berfungsi mengukur diameter dalam. Ini bukan rahang luar nih, rahang apa tadi yang atas itu? Rahang dalam. Rahang dalam berfungsi mengukur diameter dalam suatu benda. Nah, pengukuran kedalaman digunakan untuk mengukur dalam dari suatu benda. Skala utama berfungsi menyatakan hasil pengukuran utama. Dan skala Nonius ini setiap garis menunjukkan 1/10 mm, tapi juga ada yang memiliki skala 1/20. Jadi gini, ketika kamu melihat jangka sorong, biasanya di bagian sini ada ketelitiannya berapa gitu. Ini kalau nggak salah 0,001 gitu. Nah, nanti ketika pembacaan skala Nonius itu berpengaruh karena ada yang 0,002, 0,003. Nah, perbedaan satu skala utama dan skala Nonius itu adalah 1 mm dikurang 0,9 mm, berarti 0,1 mm. Dengan melihat skala terkecil dari benda di atas, maka ketelitian benda tersebut adalah setengah dari skala terkecil. Jadi begini, kemudian ada tombol pengunci. Mana? Ada tombol pengunci, fungsinya untuk menahan bagian-bagian yang bergerak sehingga pemakai bisa mengukur lebih mudah.
Oke, map channel siapa nama absen ya? Akun map channel. Aida Lestari, Bu. Oke. Nah, ini jangka sorong itu ada 2. Ada yang manual, ini yang manual, dan ada yang digital. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya, kalau yang manual kita mengandalkan mata, penglihatan kita sebagai apa ya? Sebagai untuk mengukur atau melihat berapa diameternya, ketebalannya atau dalamnya gitu. Berarti di sini ada faktor. Nanti berarti di sini jika memang ada faktor kesalahan, yaitu karena kita mengukurnya secara manual gitu. Ada ketidaktelitiannya gitu. Nah, sementara yang ini sebelah kanan ini adalah jangka sorong digital. Jangka sorong digital itu ketika kamu kunci bendanya, ini kan digeser nanti, ketika kamu kunci bendanya maka langsung akan terlihat di sini 0,425. Dia akan lebih akurat. Mata kita tuh tidak terlalu bekerja gitu, karena dia udah langsung ketika begitu dikunci keluar langsung nilainya di sini gitu. Tetapi manual dan digital itu pasti ada kelemahannya ya. Kalau manual itu berarti kelemahannya di penglihatan kita. Seandainya mohon maaf, seandainya misalnya mata saya minus atau mata saya plus gitu ya, nanti penglihatannya itu akan sedikit terganggu. Nah, kalau untuk yang digital ini sensitif. Jadi seandainya terkena benturan, kamu misalnya bercanda ketika melakukan pengukuran, terus kamu terbentur ininya, maka keakuratan dari jangka sorong digitalnya kemungkinan berkurang dan harus selalu dikalibrasi, harus selalu supaya ketelitiannya tepat. Kalau lebih enak yang mana? Ya kalau lebih enak yang digital gitu, karena langsung keluar. Tapi juga tadi ada faktor resikonya ya, takutnya karena alatnya ini udah kebentur sana kebentur sini, jadi akhirnya dia tidak tidak akurat lagi gitu. Nah, kalau jangka sorong manual ini tidak masalah, tapi benar-benar mata kita itu harus fokus ke sini gitu. Selanjutnya, sampai sini dulu jangka sorong. Paham tidak? Nanti Ibu ajarkan cara pembacaannya. Untuk bagian-bagiannya paham tidak? Untuk bagian-bagiannya Paham. paham? Ada lagi yang lain? Paham, Bu. Paham ya, nanti kita coba, nanti Ibu carikan videonya ya untuk cara bacanya gimana. Yang kedua itu ada micrometer scope. Micrometer scope itu digunakan untuk mengukur panjang, ketebalan, serta diameter bola dan kawat yang sangat kecil. Bu, haruskah selalu bola dan kawat yang sangat kecil? Tidak. Dia juga bisa mengukur misalnya ketebalan buku bisa. Tapi memang kalau untuk mikrometer itu bendanya yang agak lebih kecil dibandingkan jangka sorong. Ini micrometer scope memiliki bagian utama yang disebut poros tetap. Artinya poros tetap itu dia tidak bergerak. Berarti yang ini nih yang namanya poros tetap. Dia tidak bergerak. Kemudian ada poros geser. Yang mana sih poros geser? Ini poros geser. Jadi ini yang akan bergerak ketika benda dimasukkan. Inilah yang akan bergerak ke depan atau ke belakang. Kemudian ada skala utama. Yang mana sih skala utamanya? Di sini. Nanti ada bagian-bagiannya. Kemudian ada skala nonius. Yang mana skala noniusnya? Ini. Jadi kalau jangka sorong itu lebih dia mendatar ya. Apa sih, ke samping. Kalau micrometer scope dia lebih ke arah atas bawah. Ini skala noniusnya kayak timbangan apa ya? Timbangan singkong. Pernah lihat nggak? Timbangan singkong tuh yang bulat digeser-geser. Belum pernah. Pernah, Bu. Ya, itu. Nah,
skala nonius diputar 1 kali, maka akan bergerak maju atau mundur sejauh setengah milimeter. Jadi, 1 skala nonius sama dengan 0,5/50, artinya 0,01 mm. Angka inilah yang merupakan ketelitian mikrometerskop. Sama kayak jangka sorong, dia juga ada ketelitiannya berapa gitu. Nah, bagian-bagiannya dia di sini. Ini poros tetap, dia nggak akan bergeser, dia akan tetap di sini. Kemudian ini poros geser, ini yang sebentar. Sunan Dilan, apa namanya sesuai absen? Sunan Syafa Dilan Iskandar, Bu. Sunan Syafa. Oke. Ayo lanjut lihat presentasinya aja ya. Nah, ini poros tetap, artinya poros tetap itu dia nggak akan bergeser, dia tetap di sini aja. Nah, poros geser inilah yang akan bergeser tergantung dari benda yang akan kita ukur. Kemudian, nah penguncinya itu dia ada di sini, gitu. Terus skala utamanya yang mana sih? Ini skala utamanya, gitu. Nah, skala noniusnya ini yang Ibu bilang dia itu seperti timbangan singkong gitu, diputar. Kemudian ini pemutarnya. Jadi kalian itu nggak bisa muter dari skala nonius ini, pegang tangannya di sini nggak bisa. Tapi tangan kalian itu ada di pemutar sini. Kemudian ini adalah raketnya. Ini frame-nya memang bentuknya dia seperti ini, seperti apa ya? Apa kuda tuh, sepatu kuda gitu, kayak begini, berbentuk seperti huruf U. Jadi ketika misalnya barang dimasukkan, inilah yang diputar, ini diputar, nanti poros geser, dia akan bergeser keluar atau ke dalam. Nah, terus kemudian gimana sih cara membaca jangka sorong? Ini adalah diambil skala utamanya. Jadi yang atas ini adalah skala utamanya 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3. Ini yang atas ini skala utama. Yang bawah ini adalah skala nonius. Kalau saya biasa bilangnya skala nonius. Boleh mau pakai skala Verrier juga boleh, tapi karena sudah terbiasa bilang skala nonius sama saja gitu ya. Yang pertama, cara membacanya. Cara membacanya itu adalah angka 0 skala nonius ada terletak di mana? Bu, ini terletak di 2,1 lebih, tapi 2,2 juga belum, Bu. Nah, kalau kayak gini, patokannya adalah angka 0. Ingat, patokannya angka 0. Kalau misalnya di 2,1 lebih, Bu, tapi 2,2 belum nyampe. Berarti kamu ambilnya yang mundur, yang sudah terlewati, berarti 2,1. Kamu tulis tuh skala utamanya 2,1. Gitu. Sentimeter ya, ini sentimeter, atau kalau mau jadikan mm berarti 21 mm. Nah, ketika sudah angka 0-nya, cari yang mana garisnya yang sejajar. Nah, ini ketika pengambilan nilai, anak-anak selalu bilang, "Ibu, nggak ada garisnya yang pas." Nggak ada, Bu, di sini ketika pengambilan nilai keterampilan ya. Nggak ada yang sejajar gini, Bu, itu pasti ada gitu. Makanya saya bilang kalau jangka sorong manual itu tergantung dari mata kita gitu. Kalau mata kita gimana ya? Kalau mata kita harus lebih bekerja dengan fokus gitu. Nah, cari mana kursornya? Cari garis skala nonius dan skala utama itu yang benar-benar sejajar seperti ini. Kalau misalnya, Bu, ini kan ada, ini tuh nggak pas, ini ke sini nggak sejajar. Atau misalnya ini kayaknya pas deh, Bu. Belum, ini belum pas. Cari yang benar-benar membuat sebuah garis lurus, terbentuk garis lurus. Nah, nanti di sini ditulis, ini kan 0, 1, 2, 3. Oh, ini berarti ketiga, Bu. Nih, angka 3 pada skala Vernier.
Jadi skala Verniernya adalah 0,3 mm. Jadi di setiap, sebentar ya, sebentar, tadi yang mana? Oke, jadi setiap garis ini adalah 0,1 mm, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Lalu tambahkan, kita mau satuan apa nih, sentimeter atau meter? Karena di sini milimeter skala Verniernya, maka lebih baik skala utamanya kita pakai milimeter. Jadinya yang tadi 2,1 cm ini kamu jadikan 21 mm. Jadi 21 mm ditambah 0,3. Jadi 21,3 mm atau 2,13 cm. Sampai sini paham dulu nggak? Nanti buku kasih contoh yang lain. Sampai sini paham dulu atau tidak? Paham. Ya, yang lain bagaimana? Paham. Paham. Paham, Oke. Jadi intinya nih ya, patokannya saya ulang lagi, kembali lagi. Pertama, lihat angka 0 skala Noniusnya. Angka 0 ini di skala utamanya di mana? Oh, di antara 2,1 dan 2,2, Bu. Jangan ambil 2,2. Kenapa jangan ambil? Karena dia belum sampai kan ke 2,2. Jadi ambillah mundur yang sudah terlewati. Tulis 2,1 cm atau 21 mm. Nah, setelah angka 0 ini, cari yang benar-benar garis lurus. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, mata kita harus bekerja dengan sangat fokus di sini untuk mencari garis lurus ini. Cari yang benar-benar lurus. Oh, di sini di angka ketiga, 1, 2, 3. Berarti dia 0,3 mm. Baru dijumlahkan. Boleh tidak, Bu? Yang ini sentimeter, yang ini milimeter? Tidak boleh. Satuannya harus selalu sama. Kalau mau sentimeter, jadikan sentimeter. Kalau mau milimeter, jadikan milimeter. Kalau kata Ibu, lebih baik milimeter dulu. Karena apa? Skala Noniusnya atau Verniernya biar gampang gitu. Nah, ketika sudah ditambahkan, terserah kalau kamu mau ubah ke dalam sentimeter, tinggal komanya maju 1 ya gitu. Selanjutnya, cara membaca micrometer-skrup. Ini adalah skala utama. Yang tadi dia di sini nih, skala utama nih, ini pecahan. Ini skala utama, ini skala Nonius. Kalau misalnya kita pecah, kita potong ini, maka dia akan menjadi seperti ini. Ini namanya skala utama. Kemudian ini adalah skala Nonius. Sama, dia juga punya skala Nonius atau Verniernya. Nah, kalau ini gimana? Lihat garis ini. Kalau di micrometer-skrup patokannya adalah bukan angka 0, tapi garis lurus ini. Dia ada di mana? Oh, dia ada di 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, yang di bawah ini adalah 0,5 atau setengahnya. Berarti kalau mana mouse-nya? Berarti ini 0,5, di sini 1,5, di sini 2,5, 3,5, 4,5. Patokannya adalah garis lurus ini nih. Kamu ngerti patokan kan? Saya ngomong dari tadi patokan dulu nih. Jadi yang pertama kamu lihat itu adalah ini garis lurus ini. Ini yang kamu lihat. Oh, ini 4,5, Bu. Di sini 4,5 lebih gimana, Bu? Nggak apa-apa. Tulis aja berarti mana? 4,5 mm gitu. Biasanya kalau skala Nonius dia lebih kecil gitu. Kemudian setelah 4,5 mm, lihat yang ini. Garis di skala Nonius harus sejajar dengan garis di sini. Nih, kalau tadi kan dia bentuknya memanjang gini nih. Kalau di micrometer-skrup dia ke samping, kalau di jangka sorong dia ke atas atau bawah. Nah, cari mana sih?
Cari ini yang sejajar. Oh, ini ada di 29, Bu. Dari mana itu teh 29? Dari sini. Ini kan 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini 31, 32, 33, 34, 35. Nah, kamu ambil ini 29. 29 dikali 0,01 mm. Nah, berarti jatuhnya 0,29 mm. Jumlahkan. Yang skala utama dengan skala nonius dijumlahkan, hasilnya adalah 4,79 mm. Gitu. Sampai sini paham dulu. Nanti kita coba dengan gambar yang lain. Tapi sampai sini bisa dimengerti dulu. Ini posisinya bukan di situ. Sampai sini paham? Halo, bisa dengar Ibu?